lulusan dari Sastra Perancis Universitas Padjadjaran. Di awal kita akan belajar mengenai basic bahasa Perancis. Dari mulai ABC-nya dengan tata bahasa, itu kita mulai di awal, lalu selepas itu lebih ke keahlian belajar bahasa Perancis. Mulai dari kita masuk ke sastra Perancis, itu kita akan belajar dari mulai basic bahasa Perancis. Namun seperti halnya perkuliahan di jurusan-jurusan yang lain, bahwa kuliah itu tidak hanya melulu mengenai pelajarannya, tapi bagaimana mendidik cara kita berpikir atau pola pikir kita agar bisa berkembang dan bisa mengembangkan ide-ide yang diberikan oleh pengajar pada saat itu. Demikian juga di sastra Perancis. Saya bersyukur saya berkuliah di Sastra Perancis Universitas Padjadjaran, di mana saya diberi pelajaran bagaimana untuk mengembangkan pola pikir agar sistematis, satu. Terus yang kedua adalah bagaimana agar saya bisa mengembangkan apa yang saya pikirkan sehingga itu akan lebih bermanfaat di segi-segi yang lain begitu. Jadi tidak hanya textbook yang kita pelajari yaitu bahasa Prancis, namun juga kita belajar bagaimana cara pola pikir orang-orang Prancis, bagaimana cara kita mengembangkan karakter kita sendiri untuk kita bisa berkembang lebih luas. Penjurusan itu kalau tidak salah dimulai dari semester kelima. Dari semester kelima itu akan ada 2 penjurusan dari sastra Prancis, yaitu linguistik dan sastra. Perkuliahan di jurusan Perancis itu sangat-sangat berkesan di hidup saya, karena itu adalah awal dari saya memulai sesuatu di kehidupan profesional setelah SMA ya. Kalau di bangku perkuliahan itu. Nah, di sastra Perancis Unpad saya merasa kayak saya menemukan keluarga dengan jumlah kelas yang kecil. Waktu itu saya satu kelas itu sekitar 30 orang dan kita bertemu hampir setiap hari untuk perkuliahan, serta juga hubungannya sangat dekat antara dosen dengan mahasiswa. Jadi saya merasa kayak saya berada di satu lingkungan keluarga yang kita berjuang bersama bagaimana agar kita bisa belajar bahasa Perancis gitu. Dosen saya itu dulu kebanyakan lulusan dari Perancis. Jadi pola pikir maupun karakter yang diajarkan ke kita itu mengarah ke benar-benar dari karakter maupun cara bahasa, tata bahasa orang-orang Perancis. Jadi membuat kita sedekat mungkin dengan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Perancis. Tantangannya pada saat saya kuliah di sastra Perancis adalah salah satunya adalah saya benar-benar memulai sebuah bahasa yang baru ya. Berbeda misalnya seperti bahasa Inggris yang kita sering dengar di lingkungan sekitar kita, apalagi bahasa Indonesia gitu. Kalau untuk sastra Perancis, karena sangat sedikit orang Perancis yang ada di Indonesia, jadi tantangannya adalah mempelajari bahasa yang benar-benar baru untuk saya, dan juga dengan karakter bahasanya yang sangat sulit. Serang untuk bahasa Perancis kita memiliki banyak sekali grammar yang sangat berbeda dengan bahasa Inggris itu. Jadi itu adalah tantangan tersendiri untuk belajar bahasa. Untuk kompetensi belajar bahasa Perancis itu saya rasa tidak perlu, karena dari awal itu kita akan mulai diberi pelajaran dari mulai basicnya. Jadi dari awal kita masuk, kita baru akan mulai hal yang baru, yaitu belajar bahasa Perancis. Sehingga saya rasa nanti begitu masuk ke dunia perkuliahan sastra Perancis, ibu-ibu atau bapak-bapak dosen akan sangat membantu untuk kita bisa belajar. Teman saya maupun teman-teman saya, kami semua memiliki profesi yang
bisa dibilang sangat berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Ada yang saat ini menjadi diplomat, ada yang menjadi guru, wirausahawan, lalu juga sekarang jadi pegawai swasta. Itu pun semuanya tergantung dari minat kita pada saat kita mulai bekerja di kita mulai bekerja setelah kita lulus kuliah gitu. Jadi dan juga nasib ya tentu saja. Tergantung kita yang kita mau kemana. Jadi sangat cakupannya sangat luas sekali, kita mau bekerja di bidang apa. Pastilah. Untuk berwirausaha yang perlu kita butuhkan adalah minat dan tekad. Apapun itu jurusannya, apapun itu pelajaran yang kita terima dari perkuliahan, jiwa entrepreneurship mesti ada di setiap bagian kita. Jadi bagaimana kita harus bisa melakukan itu kalau misalnya kita ingin berwirausaha. Dari segi apapun, apalagi di kondisi pandemi seperti ini, kita harus lebih kreatif bagaimana untuk menciptakan lapangan kerja atau pada fokusnya mungkin menciptakan penghasilan untuk kita sendiri tanpa harus bergantung ke perusahaan tertentu. Dan itu bisa dilakukan apapun yang kita pelajari di perkuliahan. Jadi nama saya Ayu dari Pendidikan Bahasa Inggris UM, baru lulus S1-nya tahun 2017, S2-nya 2020 kemarin, baru bulan kemarin. Gitu. Miliknya mau dari masuk itu kamu mau ke sastra atau mau ke pendidikan? Dengan kalau kamu memang suka sama karya seninya, bahasa itu sebagai media seninya, silakan ambil sastra Inggris. Silakan ambil sastranya. Kalau kamu tertarik dengan asal usul kata, dengan asal usul bunyi-bunyian di bahasa Inggris, dengan novelnya, dengan agamanya sebagai objek utama, ambil sastra. I see. Tapi kalau kamu tertarik di bahasa Inggris itu ingin kayak membuat orang lain mengerti, membantu orang lain mempelajari, itu ambil di pendidikannya. Di situ karena yang dipelajari nggak cuma tentang benda mati dalam arti novelnya, harus ada teori tentang perkembangan anaknya gimana, teori penyampaian di kelas gimana, teori pendidikan terbaru apa, dan pendidikan terbaru apa, kayak gitu. Right. Mungkin banyak orang salah kaprah ya, kayak ngapain sih dari SD sampai SMA udah bahasa Inggris, ngapain kuliah juga bahasa Inggris lagi. Cuma kalau di pendidikan bahasa Inggris memang untuk kayak pengetahuan grammar, speaking, writing, listening itu hanya di awal-awal aja. Itu istilahnya tanda kutip mungkin ya pemantapan juga sih. Nanti lebih jauhnya kaitannya kita ada belajar tentang psikologi. Ada psikologi gimana mengajarkan ke anak didik, manajemen kelas, ada teori pendidikan, pengembangan buku, pengembangan tes, cara ngukur anak itu instrumennya nih biar kita tahu anak ini udah memahami itu gimana cara ngukurnya itu. Kalau stereotypingnya ya Mbak, kan bagaimanapun kami kan satu jurusan. Jadi yang biasanya mengajar, kami sama-sama punya kelas basic drama nih. Cuma biasanya yang mengajar basic drama untuk anak pendidikan dan anak sastra Inggris itu sama. Biasanya mesti selalu di kalangan dosen itu kadang di-compare. Kenapa sih anak pendidikan kenapa sih nggak bisa seperti anak-anak sastra? Itu ada kayak gitunya. Kadang ada gap-gap seperti itu yang memang kalau menurut saya pribadi memang tujuan kami berbeda. Nggak bisa dibandingkan. Iya, jadi memang level masteringnya juga berbeda. Iya. Yang berkesan itu enaknya ya. Mungkin kalau kasat mata di antara kawan-kawan tuh kami tuh kayak nggak ngapa-ngapain. Di anak jurusan sastra Inggris itu kayak ya hidupnya enak, main-main gitu kan. Kayak santai gitu ya. Santai. Ya emang
iya sih, emang iya. Mungkin nggak sehektik kayak anak teknik yang Iya, harus iya. menghitung gimana. Cuma misalnya kita masuk ke praktek, memahamkan manusia satu materi aja di bahasa Inggris, tensis deh. Itu susahnya setengah Menantang mati. ya. Menantangnya tuh di situ. Kalau kuliahnya sih kayak begini, nggak banyak PR yang harus tulis tangan, Ya. harus laporan praktikum. Ya, ya. Cuma mencapai goalnya itu tuh apa ya, usahanya tuh butuh ekstra Iya. gitu. Tantangannya di situ sih, tapi seru juga. Bisa dinikmati ya. Bisa dinikmati Heeh. prosesnya. Menyenangkan gitu. Menyenangkan karena kita banyak sharing dengan teman-teman juga akhirnya di situ. Harus mikir ke kreatif lah istilahnya. Oh, Untuk oke. mikir ke kreatif kayak misalnya ya udah kita buat anak-anak nanti pakai games nih. Ah, Karena games itu games kita main keluar ke kemana, suasananya tuh nggak pernah monoton gitu loh. Bener-bener nggak pernah monoton, nggak. Iya. Dan bahkan diterapkan di satu kelas ke kelas yang berbeda, itu pasti beda lagi. Ini kalau sastra ya, kalau sastra itu oh sastra ya. magangnya di dinas pariwisata, Oh. di lembaga terjemah. Jadi teman-teman saya yang sastra itu ya magangnya kelihatan lebih asik lah. Jadi sampai di dinas pariwisata Jogja, mereka jadi tour guide buat Ya. keraton seperti itu. Kalau kami di pendidikan, Sekolah. ya magangnya di sekolah. Kembali lagi di sekolah. Heeh. Ada enak dan gak enaknya sendiri Ya. sih. Kalau di tour guide bisa ke tempat wisata lumayan ya, jalan-jalan, ketemu banyak orang. Cuma ya itu yang dihadapi tiap hari. Iya, iya. Ya kan, yang dijelaskan akan diulang-ulang Sama. Kalau di sekolah ketemunya anak-anak, aktivitasnya banyak, nggak semuanya baik. Ya, baik semua sih, cuma ada yang kadang tingkahnya di luar ekspektasi. Variasi lah ya, bervariasi. Ada tantangannya sendiri, ada enaknya, Oke. ada gak enaknya. Nol betul ini, dia kan dia sadar kalau dia kemampuannya kalah dari yang lain. Iya. Dia ngejar, dia baca berbagai topik, bukunya macam-macam gini. Pada akhirnya kemampuannya malah lebih bagus, lebih bagus malah. Sedangkan yang lain yang masuk udah bagus nih, Iya. komunikasi bahasa Inggrisnya itu malah stuck. Standar ya. Iya, Oke. karena kebutuhan dasar komunikasi bahasa Inggris itu ya udah sampai kita pelajari itu sampai semester 3 aja. Oke. Selebihnya yang memegang peranan itu kembali lagi tadi, kamu mau berusaha buat baca-baca psikologi nggak? Mau usaha buat ningkatin kemampuan komunikasimu, kemampuan nulis kan udah nggak sama lagi nih sama kemampuan sekedar ngomong aja. Ngomong pun lama-lama kalau kebiasaan dari awal akan terbiasa di situ. Iya. Lebih ke kemampuan aja sih sebenarnya. Minat ya. Minat. Ya. Kalau kemampuannya bisa diasah Bisa, lah ya. bisa Oke. diasah, kemampuan itu bisa diasah. Oke. Cuma minatnya aja. Yang umum banget pasti guru ya, guru Iya, dan iya. dosen. Cuma sebenarnya bisa lebih dari Kita main-main di tempat berlebih. bikin buku. Oh. Buku paket di penerbit ada. Lalu kemarin saya baru apply, cuma belum ada ini. Itu pengembangan tes. Oh, bisa. Jadi bisa. Kami yang bagian bikin soal. Lalu sebelumnya saya di tangan Kemdikti itu pengembangan kurikulum. Oh, itu bukan di dikti gitu. Lain lagi. Oh, kalau ini karena kami kurikulumnya bukan ikut pemerintah, tapi Cambridge kurikulum. Ah, ya. Bidangnya beda lagi. Dan itu advantage-nya banyak kalau dari masuknya dari pendidikan bahasa Inggris, dari segi bahasa. Oh, betul. Terus kita bisa ini loh Mbak, kayak sebenarnya banyak sekolah-sekolah internasional kayak kindergarten, school, preschool itu yang diminta itu pendidikan bahasa Inggris, malah bukan PD PAUD, malah bukan PD TK. Iya, kalau international school itu tetap seperti itu. Karena penyampaiannya bahasa Inggris ya. Iya, dan karena kami kan juga mempelajari pedagogi yang sama. Betul. Kami di bahasa Inggris pun ada mata kuliah English for Young Learners, itu ada. Oke. Akademi. Tuh. Kalau sekarang teman-teman banyak yang ini juga sih. Pengembang konten kreator di ruang guru gitu-gitu. Oh, bisa ya. Banyak. Banyak yang mulai banyak startup pendidikan.
ada online coachnya Kuiper waktu itu. Oh gitu, ya 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 ya. Nah, kalau untuk wirausaha, misalnya bikin usaha sendiri gitu, lulusan bahasa Inggris itu kemungkinannya apa aja gitu? Oh, sebenarnya kalau untuk wirausaha kami sebenarnya sama dengan anak sastra, mirip-mirip lah terjemahan. Cuma kalau di bidang creative writing kayak website, blogging atau apa itu mungkin kalau untuk anak pendidikan mungkin kalau dari segi bahasa sama. Cuma untuk kreativitasnya aja yang perlu diasah. Oh. Cuma kalau jasa terjemahan itu sebenarnya lapangannya sama aja sih. Bisa. Sama